Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tutorial teknik sipil. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari seri mata kuliah statistika dan probabilitas. Materinya adalah analisis korelasi. Oke, langsung saja analisa korelasi. Jadi sebelum masuk ke analisa korelasi, teman-teman harus tahu dulu jenis-jenis hipotesa ya. Hipotesa itu sebenarnya ada 3 menurut Bapak Profesor Dr. Sugiono, salah satu pengarang buku statistika yang cukup terkenal juga. Ada 3 jenis hipotesis ya, berdasarkan pada pengamatan terhadap objek yang diteliti, yaitu hipotesa deskriptif, kemudian komparatif, dan yang terakhir adalah asosiatif. Saya sengaja warna merah. Ini ada hubungannya dalam korelasi. Penjelasan singkatnya, hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri. Kayak gitu ya, jadi berfokus ke situ. Kemudian ada hipotesis komparatif, adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bersifat komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Seperti itu. Misalkan, bagaimanakah produktivitas kerja karyawan PT X bila dibandingkan dengan PT Y? Ada keterangan bila dibandingkan dengan. Itu adalah salah satu jenis dari hipotesis komparatif. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Nah, ini yang kita garis bawahi di sini, yang ada kaitannya dengan analisis korelasi. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bersifat asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, hubungan ini akan saya buatkan 2 variabel atau lebih ya. Rumusan masalah asosiatif, adakah hubungan yang signifikan antara tinggi beban dan barang yang terjual misalkan. Kemudian hipotesis penelitian, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelanggan toko dengan barang terjual. Hipotesis statistiknya ada 2, H0 dugaan awal itu tidak ada hubungan, dan HA atau hipotesis alternatif, hipotesis tandingan itu tidak sama dengan 0, berarti lebih besar atau kurang dari 0, berarti terdapat hubungan. Seperti itu kurang lebih. Kita masuk ke PowerPoint kita. Hipotesis asosiatif merupakan dugaan adanya hubungan antar variabel dalam populasi. Nah, hipotesa asosiatif merupakan dugaan adanya hubungan antar variabel dalam populasi. Asosiatif itu hubungan melalui data hubungan variabel dalam sampel. Untuk itu, dalam langkah awal pembuktiannya, maka perlu dilakukan atau dihitung terlebih dahulu mengenai koefisien korelasi antar variabel dalam sampel tersebut. Baru koefisien korelasi tersebut kita uji signifikansinya. Jadi menguji hipotesis asosiatif adalah menguji koefisien korelasi yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel diambil. Jadi kalau untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel itu diambil, kita melakukan namanya uji signifikansi. Nanti yang saya jelaskan terkait uji signifikansi. Perhatikan gambar pengujian hipotesis asosiatif di bawah ini ya. Ini ada parameter P, kemudian kita reduksi populasi ini menjadi statistik R kecil. Nah, R kecil ini adalah koefisien korelasi. Jika koefisien korelasinya koefisien korelasi sudah kita hitung, nilainya mendekati 1, kemudian kita uji signifikansinya, ternyata lolos atau lulus uji signifikansi, maka nanti kesimpulan yang ada pada sampel tersebut dapat kita generalisasikan pada populasi. Jadi membuat generalisasi adalah berbentuk hubungan antar variabel terlebih. Uji signifikansi atau uji untuk menggeneralisasikan pemberlakuan dari sampel itu pada seluruh populasi di mana sampel tersebut diambil. Untuk mencari hubungan antar 2 variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar 2 variabel atau lebih. Ada kata kunci arah dan kuatnya.
Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Jadi seperti itu, hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan positif bila nilai suatu variabel ditingkatkan maka akan meningkatkan variabel yang lain, dan sebaliknya bila satu variabel diturunkan maka akan menurunkan variabel yang lain. Sebagai contoh, ada hubungan positif antara jumlah perjalanan yang dilakukan sekelompok orang dari suatu permukiman untuk melakukan kegiatan dengan kepemilikan kendaraan. Semakin banyak mobil yang dimiliki seseorang, maka semakin banyak perjalanan atau trip yang dilakukan sekelompok orang. Itu namanya koefisien korelasinya yang positif, karena meningkatnya satu variabel akan meningkatkan variabel yang lain. Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan negatif bila nilai satu variabel dinaikkan maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Begitu juga sebaliknya, bila nilai satu variabel diturunkan maka akan menaikkan nilai variabel yang lain. Contohnya adalah, misalnya terdapat hubungan yang negatif antara curah hujan dengan es yang terjual. Hal ini berarti semakin tinggi curah hujan maka akan semakin sedikit es yang terjual. Seperti itu. Bukan berarti semakin tinggi curah hujan kan berarti musim penghujan ya, karena nilai curah hujan tinggi. Nah, logikanya kan kalau hujan es yang terjual lebih sedikit daripada musim kemarau. Ini namanya terdapat hubungan yang negatif. Nah, koefisien korelasinya harusnya adalah negatif. Korelasi positif dan negatif ditunjukkan pada gambar bawah ini. Yang kiri adalah gambar koefisien korelasi yang positif, yang kanan itu yang negatif. Arahnya seperti ini. Positif itu ke kanan, kalau ke kanan atas, kalau koefisien korelasi yang nilainya negatif itu ke kiri atas. Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. Jadi kalau kuatnya itu dalam angka atau nominalnya. Koefisien korelasi positif terbesar adalah +1, sedangkan koefisien korelasi negatif terbesar adalah -1 atau -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Jadi kalau koefisien korelasinya +1 itu koefisien korelasi positif yang terbesar, kalau -1 negatif terbesar, kalau 0 itu tidak ada korelasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi +1 atau -1, maka hubungan tersebut adalah sempurna sekali. Dalam arti kejadian-kejadian dalam variabel satu akan dapat dijelaskan atau diprediksi dengan sempurna oleh variabel yang lain tanpa adanya kesalahan atau error. Ya. Semakin kecil koefisien korelasi, maka akan semakin besar kesalahan untuk membuat prediksi. Sebagai contoh, bila hubungan bunyi burung mempunyai koefisien korelasi sebesar +1 terhadap tamu yang akan datang, maka dapat diestimasikan atau diramalkan setiap ada bunyi burung berenjak, maka akan dipastikan akan ada tamu yang datang. Tapi kalau koefisien korelasinya kurang dari 1, setiap ada bunyi burung berenjak belum tentu ada tamu yang akan datang, apalagi koefisien korelasinya mendekati 0. Jadi kalau koefisien korelasinya mendekati 0 itu tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Besarnya koefisien korelasi dapat diketahui berdasarkan sebaran titik-titik itu membentuk lingkaran, maka koefisien korelasinya adalah +1 atau -1. Bila titik-titik itu membentuk lingkaran, maka koefisien korelasinya 0. Yang ini koefisien korelasinya 0, jadi tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jika tersebar, tidak membentuk suatu pola yang baik. Hubungan F dan Y untuk berbagai koefisien korelasi bila digambarkan dalam diagram pencar atau scatter plot dapat dilihat pada gambar berikut ini. Scatter plot kalau di Excel adalah yang ini ya. Ini scatter. Balik lagi ya sini, oke. R adalah koefisien korelasi. Ini untuk koefisien korelasinya 0, berbentuk seperti lingkaran, sebaran titik-titiknya antara X dan Y. Untuk 0,5 itu elips, mana positif maka elips ke kanan atas. Nah, jika R-nya adalah 1, maka dia akan membentuk seperti garis linear ke atas, gitu, membentuk suatu pola yang baik, sangat sempurna. Kalau 1 ini positif 1 atau -1, kalau +1 berarti korelasinya positif. Kemudian kita belajar mengenai korelasi produk momen. Ini adalah salah satu teknik statistik korelasi yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Bisa dijelaskan ya, ada 3 jenis hipotesis.
hipotesis deskriptif, komparatif, dan yang terakhir adalah asosiatif. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesa hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel terlebih adalah sama. Berikut ini dikemukakan rumus yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien korelasi, yaitu rumus 1 dan 2. Rumus 1 lebih sederhana dibandingkan rumus kedua ya. Rumus kedua digunakan bila sekaligus teman-teman akan menghitung persamaan regresinya. Nanti video mengenai analisa regresi akan terpisah dari video ini. Koefisien korelasi untuk populasi diberi simbol rho dan untuk sampel diberi simbol R kecil. Sedangkan untuk koefisien korelasi ganda untuk diberi simbolnya adalah R kecil tapi tebal atau besar ini ya, bold kayak gitu. Jadi kita belajar yang koefisien korelasi yang tunggal dulu. Rumus pertama adalah RXY. Koefisien korelasi antara variabel X dan Y adalah sigma XY dibagi akar sigma X kuadrat Y kuadrat, dimana RXY adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Y. X di sini adalah nilai X masing-masing data dikurangi nilai X rata-rata dari sampel tersebut, dan nilai Y adalah nilai Y masing-masing data dikurangi nilai Y rata-rata dari seluruh sampel tersebut. Nah, rumus kedua ini jika teman-teman ingin menghitung sekaligus persamaan regresi. Jadi ada parameter rumus di sini yang bisa digunakan dalam perhitungan analisis atau persamaan regresi. RXY adalah N jumlah data dikali sigma XYI dikurangi sigma XYI dikali sigma YI dibagi akar N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Jadi XI kuadrat yang ini adalah XI dikuadratkan kemudian dijumlah, sedangkan yang kedua ini adalah sigma XI ini dikuadratkan dikali N kali sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan kurung tutup. Jadi teman-teman gunakan saja rumus yang pertama, kayaknya lebih sederhana. Contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel pendapatan dan pengeluaran. Untuk keperluan itu maka telah dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden yang diambil secara acak atau random. Jadi dilakukan survei ya. Berdasarkan hasil survei dari 10 responden tersebut diperoleh data tentang pendapatan X dan pengeluaran Y sebagai berikut. Nilai X adalah variabel pendapatan per bulan, nilai Y adalah nilai pengeluaran dari 10 responden tersebut per bulan. Ini dalam ribuan rupiah. Jadi jika X nya 800, berarti ini artinya 800.000. Skala keluarga pertama yang disurvei, pendapatan per bulannya, pengeluarannya adalah 300.000 per bulan. Responden kedua yang disurvei atau wawancara adalah 900.000 pendapatan per bulan dan pengeluarannya adalah 300.000 per bulan. Ini biarkan saja angka seperti ini karena saya ambil dari sebuah buku undip ya, jadi biarkan saja, tidak saya ubah angkanya. Ini kan ada data pada zaman dahulu, jadi jangan dibandingkan dengan tahun ini ya. Ini terus hingga ke responden 10, 500.000 per bulan, pengeluarannya 100.000 per bulan. Catatan nilai X dan Y dalam 1 ribuan rupiah. Nah, 0 adalah hipotesis awal di mana tidak ada hubungan antara variabel pendapatan dan pengeluaran. Jadi 0 menguji parameter rho atau rata-rata nilainya adalah 0, dan yang satu adalah hipotesis alternatif atau hipotesis tandingannya. Berarti H0 tidak ada hubungan, berarti H1 adalah terdapat hubungan antara variabel pendapatan dengan variabel pengeluaran, sehingga H1 menguji hipotesis variabel rho rata-rata tidak sama dengan 0. Untuk perhitungan koefisien korelasi, maka data pendapatan pengeluaran perlu dimasukkan ke dalam tabel. Nah, tabel ini sudah saya hitung menggunakan format Excel, jadi kita ke Excel aja biar lebih jelas. Ini saya buat di program software Excel. Di sini saya buat kolom pertama dengan nomor, ada 10 responden yang diwawancara, profil keluarga, pendapatan per bulannya ini adalah 8, berarti ini dalam ratusan ribu rupiah ya. Berarti ini adalah 800.000, pengeluaran adalah 300.000. Responden kedua, pendapatan per bulannya 900.000 rupiah dan pengeluarannya adalah 300.000 rupiah. Seperti itu. Ini mungkin akan saya tulis biar lebih jelas.
dalam ratusan ribu rupiah. Itu. Kemudian terakhir responden ke-10, kepala keluarga yang ke-10 yang disurvei wawancara, pendapatan per bulannya Rp500.000 dan pengeluarannya Rp100.000. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama ini, teman-teman. RXY adalah sigma XY dibagi akar sigma X kuadrat dikali Y kuadrat. Kembali lagi ke Excel. Jadi ini yang kita gunakan. Kita screenshot mungkin biar kita nggak balik-balik ya, buat teman-teman tahu rumusnya. Ini saya sengaja di crop saja agar teman-teman fokus ke rumus yang ada saja. Mungkin rumus kedua tidak saya tampilkan juga agar teman-teman bisa lebih langsung memahami ya, gitu ya, kurang lebih gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman harus menghitung sigma X ya, dari dimana X yang di sini, X ini adalah ini, XI dikurangi X bar, Y di sini adalah YI kurang Y bar. XI dan YI adalah nilai masing-masing data variabel X dan Y ke I. Jadi I-nya itu dari 1 sampai 10. Sehingga teman-teman harus menghitung dulu sigma X yang atas ini. Berarti caranya teman-teman membuat kolom ini ya, XI kurang X bar, berarti yang ini nih. Nah, teman-teman bikin kolom ini yang di kolom G, XI dikurang X bar. Nah, X bar itu nilai rata-rata variabel X, nilai rata-rata pendapatan per bulan ini dalam Rp100.000 ya. Ada dua cara, teman-teman bisa menjumlahkan dulu 8 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 8 terus sampai tambah 5 nilainya dari 70, atau kalau di Excel itu menggunakan fungsi sum, kemudian rata-ratanya tinggal 70 dibagi 10 yaitu 7. Artinya rata-rata pendapatan per bulan dari 10 responden yang kita survei itu adalah Rp700.000, karena di sini satuannya dalam ratusan ribu rupiah. Biar simple ya, nolnya nggak banyak di tabel ini. Ada cara kedua menggunakan fungsi average di Excel nya, sama dengan average di blok aja dari pendapatan keluarga yang pertama yang 10, kemudian enter, dapat dibanggakan sama 7 karena 70 bagi 10 adalah 7 juga. Jadi bebas kalau teman-teman di ujian ya menggunakan cara manual ya, ini bisa pakai fungsi average. Ini adalah nilai X bar yang ini, rata-rata pendapatan. Kemudian rata-rata pengeluarannya sama kayak tadi, bisa menggunakan fungsi average di blok ya, atau teman-teman menjumlahkan manual 3 tambah 3 tambah 2 terus hingga bawah tambah 1, kemudian hasil ini dibagi dengan jumlah data sehingga diperoleh rata-rata pengeluaran per bulannya adalah 2, atau artinya Rp200.000 karena di sini satuannya dalam ratusan ribu rupiah. Kemudian teman-teman menghitung XI kurangi X bar. XI kurangi X bar ini caranya adalah ini dikurangi nilai ini, seperti itu. Jadi nilai masing-masing pendapatan ke I, jadi ke 1 sampai ke 10 dikurangi rata-rata. Jadi rata-rata mah konstan ini. Yang kedua juga sama ya. 9 kurangi 7, 7 kurangi 7 terus sampai bawah adalah 5 dikurangi 7 negatif 2. Nah, ini walaupun negatif biarkan saja. Jadi teman-teman harus apa adanya angkanya, jangan positif semua, sesuai hasil hitungan aja. Lakukan yang sama untuk variabel pengeluaran Y. 3 kurangi rata-ratanya 2, 1, 3 kurangi 2, 1 terus hingga paling bawah adalah 1 dikurangi 2 yaitu negatif 1. Karena di sini adalah simbolnya adalah sigma X ya. Jadi teman-teman dijumlahkan saja di bawah. Di sini di sum jumlahkan, yang di ini juga dijumlahkan dan nggak perlu datanya. Kemudian karena pembilang sini ada fungsi X kuadrat, ada variabel X kuadrat dan Y kuadrat, maka kita bikin kolom baru, kolom X kuadrat dan kolom Y kuadrat. Caranya adalah dengan mengkuadratkan kolom ke G dan kolom ke H ini. Jadi ini adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat, 5 kuadrat, min 1 dikuadratkan adalah 1, terus hingga kolom ke 10 ini, yaitu min 2 dikuadratkan adalah plus 4. Jadi untuk variabel X yang dikuadratkan, untuk variabel Y atau pengeluaran per bulan dikuadratkan juga sama. Kita mengkuadratkan kolom yang H ini, YI dikurangi Y bar ini dikuadratkan, 1 dikuadratkan terus hingga kolom 10, min 1 dikuadratkan adalah 6. Kemudian karena di atas ada variabel XY, maka kita bikin kolom baru lagi, kolom XY. Caranya adalah dengan mengkalikan antara kolom G dengan kolom H, X dan Y, dan 1 kali 1, 1,
ini 2 kali 1, yang ini adalah 0 kali 0, 0, terus hingga paling bawah yaitu yang ini, yang 2 kali 1 adalah plus 2. Kemudian karena di sini adalah sigma, berarti kita jumlahkan di sini, dijumlahkan. Kalau manual tinggal 1 tambah 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0 terus hingga tambah 2, nilainya adalah 10, sehingga nilai koefisien korelasinya RX nya adalah sigma XY yaitu 10 dibagi akar sigma X kuadrat kali Y kuadrat dibagi akar 20 kalikan akar 6, atau di sini sigma XY nya adalah 10, yang ini adalah ini 10 dibagi akar itu kalau fungsi diaksalnya SQRT atau square root, kemudian X kuadrat adalah yang ini 20, kemudian dikalikan akar 6, nilainya adalah 0,9129. Ini kita sudah peroleh 0,9129 adalah yang ini ya. Itu adalah penjelasan Excelnya. Barangkali teman-teman di sini belum bisa memahami alurnya. Di akar X kuadratnya adalah akar 20 kalikan 6 juga diakarkan ya, jangan 20 nya saja diakarkan, dapat 0,9129. Jadi ada koefisien korelasi positif sebesar 0,9129 antara variabel pendapatan pengeluaran tiap bulannya. Hal ini berarti semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula pengeluaran per bulan dari 10 responden tersebut. Ini kan ada 10 responden yang ada ya, ini ada 10 responden. Apakah koefisien korelasi hasil perhitungan tersebut signifikan? Artinya dapat digeneralisasikan atau diperluas. Kesimpulan yang ini, yang di bold ini terdapat dengan koefisien korelasi positif, berarti semakin besar pendapatan akan semakin besar pula pengeluaran. Apakah kesimpulan ini hanya berlaku dari 10 responden tadi yang ini, atau dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi yang ada? Misalkan 10 sampel atau responden ini diambil dari suatu kepala keluarga yang ada di wilayah, misalkan di wilayah perumahan di Perum X atau di perumahan Karangjalak ya, misalkan daerah Karangjalak. Nah, jika 10 kepala keluarga ini ada di daerah Karangjalak, itu kan diambil secara acak aja 10 responden ini. Nah, apakah kesimpulan yang ini dapat diberlakukan pula ke seluruh warga yang ada di Karangjalak? Misalkan 10 warga Karangjalak itu ada 5 RT dan satu wilayah itu. Misalkan 5 RT itu ada sekitar 900 kepala keluarga. Nah, apakah bisa digeneralisasikan? Kita harus melakukan yang namanya adalah uji signifikansi ya. Uji signifikansinya kita mau tahu apakah seluruh daerah di Karangjalak itu kita dapat peroleh hubungan semakin besar pendapatan maka semakin besar pula pengeluaran. Nah, kita lakukan dulu uji signifikansi dengan menggunakan produk momen atau uji T. Kita gunakan dulu nilai produk momen tabel. Bila kita tetapkan taraf kesalahan atau taraf signifikansinya adalah 5%, sehingga taraf kepercayaan atau gamanya adalah 95%, karena totalnya adalah 5 tambah 5 kan 100%. Dengan menggunakan N jumlah data adalah 10, tadi kan 10 responden, maka kita peroleh nilai R tabel adalah 0,632. ini dari tabel. Jadi kita punya di dalam satu buku statistik, di lampiran belakang itu ada tabel-tabel statistik ya. Salah satu adalah nilai R produk momen, ini kurang R, harusnya produk momen. Jika kita gunakan taraf signifikansinya 5%, alpanya 5%, sehingga gamanya adalah 95%, taraf kesalahannya 5%, dengan menggunakan jumlah data 10, maka nilai R tabel 0,632. Nah, kita hitung, kita bandingkan dengan R hitung kita tadi kan 0,9129 yang ini kan. Nah, berarti 0,9129 dibandingkan dengan 0,632 lebih besar R hitung kan, karena R tabelnya kan ini. Nah, karena R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka H0 kita tolak dan HA diterima. H0 yang mana? H0 yang tadi ini. Tidak ada hubungan antara pendapatan dan variabel pengeluaran. Seperti ini. Berarti H0 kita tolak, H1 kita terima. Nah, berarti H1 kita terima, berarti terdapat hubungan antara variabel pendapatan dan pengeluaran. H1 menentukan ya, H1 menguji parameter statistik rho rata-rata, nilainya tidak sama dengan 0. Nah, berarti kesimpulannya, karena ini kita R hitungnya besar dari tabel, maka ini lolos uji signifikansi. Kalau lolos uji signifikansi, maka kita dapat mengeneralisasikan ke populasi, tidak hanya berlaku di 10 sampel saja.
juga tadi kesimpulannya ada hubungan positif dan signifikan antara variabel pendapatan pengeluaran sebesar 0,9129. Data dan koefisien yang diperoleh dalam sampel tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel diambil, atau data tersebut mencerminkan keadaan populasi. Jadi kesimpulannya tadi kan kita mengujinya hanya 10 responden yang ada di wilayah perumahan misalkan di Karangjalak, maka jika dia lolos uji signifikansi maka kesimpulannya dapat kita extended atau diperluas ke seluruh populasi yang ada di wilayah Karangjalak. Berarti di seluruh populasi warga yang ada di Karangjalak itu kita dapat menarik kesimpulan, terdapat kesimpulan seperti ini. Jadi semakin besar pendapatan atau variabel pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran dari seluruh kepala keluarga yang ada di wilayah Karangjalak, karena ini sudah lolos uji signifikansi. Tapi jika tidak lolos uji signifikansi, maka kesimpulan ini hanya berlaku kepada sejumlah sampel yang kita uji aja. Misalkan tadi ada 10 sampel atau 10 kepala keluarga yang ini gitu ya. Kemudian cara kedua, kita bisa menggunakan uji T, selalu menggunakan produk momen. Uji T nya teman-teman menggunakan rumus atau uji adalah R kalikan akar N-2 dibagi akar 1 pun R kuadrat. R nya itu koefisien korelasi yang tadi 0,9129, N jumlah data berarti 10 ya, kemudian yang bawah di R kuadratkan 0,929 kalikan akar 10 min 2 dibagi akar 1 min 0,929 kuadrat. Nilai adalah 6,3246. Ini adalah T hitung. Kita bandingkan terhadap T tabel dengan menggunakan uji T dua pihak dengan nilai DK atau derajat kebebasan adalah rumusnya N-2 berarti 10 kurangi 2 itu 8. Menggunakan tingkat kesalahan atau alfa 5% menggunakan tabel ini, maka diperoleh uji dua pihak itu berarti total test yang 5%, yang ini atas 5% nya 0,05. DK nya adalah N-2 10 kurangi 2 8. Tarik sini berarti nilainya 2,306. Ternyata T hitungnya itu hitungan 6,32 dibandingkan T tabel itu lebih besar T hitung lagi, maka dia lolos lagi uji signifikansi. Jadi dari uji T dan uji produk momen diperoleh hasil yang sama, dia lolos uji signifikansi, maka kesimpulannya dapat diperlakukan ke seluruh populasi yang ada di wilayah Karangjalak tersebut, tidak hanya berlaku dari 10 sampel responden saja. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat dipedoman pada tabel berikut ini. Ini interval koefisiennya dari 0,00 sampai 1,00. Tingkat hubungannya jika nilai koefisien korelasi RX nya adalah antara 0 sampai 0,199, maka tingkat hubungannya sangat rendah. Kalau 0,2 sampai 0,399 rendah, 0,4 sampai 0,59 sedang, 0,6 sampai 0,79 kuat. Nah, kalau 0,8 sampai 1 sangat kuat, karena nilai RX kita adalah ini 0,9129, maka dia berada pada rentang yang ini antara 0,8 sampai 1, berarti tingkat hubungan sangat kuat. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran, karena dia mendekati 1,9 itu. Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut sebagai koefisien determinasi yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Jadi kalau koefisien korelasinya RX nya 0,9129, maka R kuadrat atau koefisien determinasinya adalah 0,9129 dikuadratkan. Mudah ya, koefisien ini disebut sebagai koefisien penentu atau determinasi. Determine kan bahasa Inggrisnya tentukan. Karena varian yang terjadi pada variabel dependent itu bebas, dapat dijelaskan atau diestimasikan melalui varian yang terjadi pada variabel independen. Variabel independen itu variabel yang terikat atau Y di sini. Y adalah variabel independen, X adalah variabel dependent. Untuk contoh di atas, nilai R-nya karena 0,129, maka R kuadrat atau koefisien determinasinya adalah 0,9129 dikuadratkan dengan 0,83. Hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel Y atau pengeluaran 83% nya dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel X atau pendapatan, atau dengan kata lain pengeluaran 83% dapat dikuatkan oleh besarnya pendapatan, dan sisanya 100% kurang 83% adalah 17% nya ditemukan oleh faktor lainnya. Misalkan terjadi musibah sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat terduga, ada namanya istilah biaya tak terduga. Ini begitu saja teman-teman kerjakan tugasnya ya untuk persiapan UAS. Sebenarnya di Excel juga ada cara mudah sih untuk menghitung koefisien korelasi teman-teman ya. Jadi caranya adalah tinggal masuk ke
di blok aja variabel pendapatan pengeluaran, kemudian masuk ke insert, kemudian scatter, kemudian pilih yang boleh ini ya, smooth line. Kalau ini adalah straight line. Teman-teman pilih yang smooth line aja. Ini terdapat banyak sel, jadi nggak bisa pakai ini aja ya. Oke, ulangi. Insert, ini selnya jangan ada yang di merger ya, nanti error kayak tadi. Kemudian ini scatter, ini. Nah, ketika sudah seperti ini, maka teman-teman klik kiri di sini, kemudian klik kiri dulu ya di mouse-nya, kemudian klik kanan, kemudian pilih yang add trend line, kemudian pilih yang display R square value and chart. Nah, ini adalah coefisien determinasinya R pada tadi. Sama nggak 0,833 kan di sini? Coba di zoom. 0,833. Hitungan saya manual juga 0,83. Karena R-nya adalah 0,9129. Jadi di Excel ini bisa menampilkan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat. Berarti koefisien korelasinya tinggal di akar aja. Akar 0,8333 adalah 0,9129. Sekian, terima kasih.